2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang boleh mengerti, memahami dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, gaya hidup sehat pada saat ini bukan sekedar ungkapan, namun benar-benar menjadi sebuah kebutuhan utama di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita dulu hidupnya sembarangan, makan sembarangan, tetapi sekarang ini kita begitu mudahnya mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan yang namanya pola hidup sehat atau gaya hidup sehat. Nah saudara, gaya hidup sehat, gaya hidup bersih sangat penting bukan untuk kita lakukan terlebih dengan kondisi kita pada saat seperti ini. Bukan saja secara fisik itu akan baik buat kita, tetapi juga adalah gaya hidup yang sehat itu sangat penting untuk kesehatan mental kita. Banyak orang stres yang kemudian saudara-saudara ujungnya adalah kemudian menjadikan emahnya atau istilahnya asam lambungnya naik. Saudara, orang sulit sekali untuk memanajemen gaya hidup yang sehat itu kayak apa. Maka tidak sedikit orang menjadi stres lalu kemudian menjadi gangguan mental yang terjadi. Saudara, langkah awal untuk kita bisa mempraktekkan yang namanya gaya hidup sehat adalah dengan yang namanya introspeksi, saudara. Mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat yang seringkali ada dan kita miliki. Lalu kemudian saudara, bukan saja kita mengidentifikasi hal-hal yang buruk, tetapi kemudian mau mencoba untuk melakukan, membangun sebuah kebiasaan yang baru, yang positif, belajar untuk menerapkan dan kemudian melakukannya, baru bisa berhasil. Orang saudara-saudara kepengen pola hidup sehat, tapi kemudian makannya sembarangan. Dia tahu mungkin saudara-saudara, karena dia tidak bisa menguasai dengan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara di sisi lain dia stres memikirkan yang ini dan yang itu. Namanya juga orang hidup, maka masalah akan bermunculan. Inilah yang saudara yang membuat jadi kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak sehat. Saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita perlu yang namanya makanan rohani yang sehat. Makanan rohani yang sesuai dengan firman Tuhan menjadi asupan gizi buat kehidupan pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita. Mengkonsumsi makanan rohani yang sehat itu sesungguhnya akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita dengan baik, yang kemudian berdampak baik di dalam kehidupan kita pribadi, tetapi juga berdampak di dalam kehidupan kita dengan orang lain, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan berapa banyak kita ikut ibadah, berapa banyak kita ikut pendalaman Alkitab, berapa banyak saudara kita mengikuti acara-acara seminar pertumbuhan rohani, tetapi kenapa kita tidak berubah? Artinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita.
Sekalipun mungkin nampaknya makanannya rohani sehat, tetapi diri kita yang kemudian tidak mau mengkonsumsi, tidak mau menerapkan. Sama seperti tadi saya mengatakan, kita harus kemudian mencoba mengidentifikasi hal-hal apa yang membuat kita menjadi tidak sehat. Makanan, pola hidup, tapi kemudian belajar, menyusun, menata kembali. Nah saudara, pada saat hari ini tidak bisa dipungkirin. Gereja-gereja juga mengalami yang namanya distorsi, pembelencengan terhadap yang namanya firman Tuhan. Tidak bisa dipungkirin bahwa kemudian ketika sebuah gereja ataupun ibadah yang dikerjakan, lebih banyak saudara berfokus kepada dirinya sendiri, berfokus kepada pemuliaan dirinya sendiri, berfokus kepada istilahnya saudara, kesejahteraan daripada gerejanya sendiri. Dan yang lebih miris memprihatinkan adalah Alkitab, firman Tuhan saudara dijadikan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ibadah, kebaktian diubah, bukan lagi bentuk dalam penyembahan kepada Allah dengan hormat dan kudus, tetapi berubah menjadi sebuah entertainment yang sesungguhnya itu akan memuaskan hasrat dan emosi kita. Bahkan penata layan pun saudara-saudara mencari bentuk aktualisasi diri, pengakuan diri ketika dia tampil di mimbar. Tidak menutup kemungkinan juga gereja kemudian berubah menjadi bisnis rohani. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan pasar. Suatu kali ngobrol dengan beberapa orang pebisnis yang berhasil, kemudian ada beberapa hamba Tuhan. Lalu saudara, orang itu ngomong begini, bisnis ini mulai sepi, agak menurun, tetapi enak ya hamba Tuhan. Enaknya apa? Ya tetap aja hamba Tuhan tetap semangat untuk melayani. Nggak mikirin yang ini, nggak mikirin yang ini tentang dunia bisnis. Lalu kemudian ada pebisnis yang lain yang ngomong gini, enaknya gimana kalau kita cow gereja? Maksudnya cow gereja itu apa? Bisnis gereja. Hitungannya gimana? Hitungannya ya udah, sewa tempat, kita kalkulasi, kita undang pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal, yang punya karisma-karisma. Kan semakin banyak orang datang, kan persembahannya banyak. Jadi kalau persembahannya banyak, kan kita cow, kan kita bisa hitung tempat berapa, bayar pengkhotbah, bayar para penata layan, pemusik, WL, singer, kita bayarin semua. Nanti ya semakin banyak, pasti tentunya kita akan cow. Pasti dah. Saudara, ketika orang mengatakan seperti itu, apakah ini hanya joke, hanya candaan? Tapi saya pikir saudara-saudara benar-benar bisa dilakukan, bukan? Gereja bisa menjadi bisnis, bisa saudara. Tidak lagi beribadah di dalam penyembahan, tetapi urusannya adalah untung dan rugi. Berapa banyak income yang didapatkan oleh gereja. Makanya tidak salah saudara kemudian mendatangkan orang-orang yang memberikan motivasi, motivator untuk menjadi pembicara, bahkan tidak sedikit mengundang para pelawak-pelawak supaya gerejanya jadi ramai. Saudara, Rasul Paulus sudah memberikan nasihat terlebih dahulu kepada Timotius. Timotius adalah hamba Tuhan yang masih muda. Di dalam konteks pada waktu itu, zaman itu saudara, muncul saudara-saudara yang namanya pengkhotbah, pengajar-pengajar yang sesat. Maka saudara-saudara, ketika Timotius melayani, yang terjadi adalah saudara-saudara ketika jemaatnya tidak diberikan masukan, asupan rohani yang kurang sehat, dan ngikuti apa yang terjadi dengan guru-guru palsu pada waktu itu, itulah yang akan berdampak di dalam penyembahan, di dalam ibadah, bahkan di dalam pelayanan jemaatnya. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara, Rasul Paulus benar-benar menasehati, tetapi juga memberikan peringatan, tetapi juga memberikan kekuatan di tengah-tengah munculnya pengajar-pengajar palsu yang hanya mengajarkan hal-hal yang menyenangkan ego, yang mengajarkan kepuasan-kepuasan rohani semu, dan sama sekali tidak pernah berbicara tentang transformasi di dalam Kristus.
Jadi pengajar-pengajar palsu ini yang disebut guru-guru palsu ini saudara-saudara akan mengajar sesuai dengan apa yang diminta oleh para pendengarnya. Nah disinilah Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius jangan ikut-ikutan para guru palsu. Kamu harus tetap mengajar firman Tuhan. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tetap kerjakan pelayananmu sampai akhir. Kenyataannya pada waktu itu memang banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang sudah tidak mau mengajar tentang Alkitab. Tidak lagi mau mengajar tentang kebenaran firman. Mereka hanya mengajar sesuai dengan apa yang diminta oleh para pendengar. Inilah yang terjadi pada waktu itu, saudara, di dalam zamannya Timotius. Tentu saja pada waktu itu berkembang filsafat-filsafat Yunani yang begitu keren dan modern, saudara. Di dalam zaman itu. Sehingga orang lebih tertarik, saudara, untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh mereka. Sehingga kemudian meninggalkan firman. Itulah ayat 1 sampai ke 5 kita melihat bagaimana Timotius diminta untuk tetap konsisten. Mengajarkan firman. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Timotius juga dimintakan untuk tetap mengasihi Kristus. Gak boleh kendor di dalam semangat untuk melayani dan mengasihi Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran. Timotius harus tetap setia. Memegang teguh apa yang imannya dia percayai. Saudara-saudara tidak ikut-ikutan pengajar-pengajar yang sesat yang mulai berkembang pada waktu itu. Dan kemudian memberikan dorongan, semangat dan motivasi kembali. Setialah sampai akhir. Supaya kamu bisa finishing well. Karena apa? Di dalam tahun berikutnya kalau kita melihat di dalam sejarah. Mulai tahun 60, 70, 80 terjadi penganiayaan yang hebat bukan terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu diburu, dikejar. Mereka disiksa. Bahkan mereka diadu dengan singa-singa yang kelaparan itu, saudara. Mereka diburu sedemikian rupa menjadi sebuah kenikmatan bagi para pemburu orang-orang Kristen pada waktu itu. Maka saudara, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada anak rohaninya. Setialah sampai akhir. Saudara-saudaraku, ketika kita melihat bagian ini ada bagian yang menarik untuk kita boleh lihat, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, saudara, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Perhatikan bagian ini. Tapi mereka akan mengumpulkan, orang-orang ini mengumpulkan guru-guru menurut siapa? Menurut kehendaknya, kehendak para pendengarnya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Having itching ears. Saudara-saudara, apa arti daripada bagian ini? Arti di dalam bahasa itu memakai istilahnya menggaruk telinga yang gatal. Ini satu ungkapan istilah. Jadi kalau telinga kita gatal kan kita suka gini ya, maaf ya saudara, kita suka garuk-garuk gitu ya. Nah ini dipakai ungkapannya adalah untuk orang-orang yang tidak suka mendengar kebenaran. Mereka suka mendengar apa yang ingin mereka dengar saja, yaitu menggaruk telinga yang gatal, yaitu orang-orang yang hanya mau mendengar sesuai dengan minat dan keinginannya. Telinga yang gatal ini adalah kiasan yang merujuk kepada adanya keinginan apa yang ingin didengar, adanya kebutuhan yang ingin didengar. Dan ini menunjukkan sebuah kepuasan dari orang tersebut ketika keinginannya terpenuhi. Keinginan inilah yang mendorong saudara seseorang untuk mempercayai apapun yang ingin dipercayainya. Jadi kalau orang itu sudah mindsetnya itu misalnya A, ya dia mau diarahin kemana juga nggak mau, dia tetap A aja terus saudara. Apa yang mau didengar juga A aja. Nah seperti itu gambarannya saudara. Ketika orang memiliki yang namanya telinga yang gatal, ini bukan gatal secara fisik, tapi istilahnya nggak mau dengar yang benar gitu ya. Maka orang-orang seperti ini saudara memutuskan sendiri apa yang benar, apa yang salah. Dan mereka ini mencari orang lain untuk mendukung gagasannya. Ini ya saudara terjadi pada waktu itu. Maka telinga yang gatal itu hanya peduli
dengan apa yang terasa baik, nyaman menurut pandangannya sendiri. Jadi saudara-saudara, istilahnya para pendengar jemaat pada waktu itu saudara-saudara, banyak yang telinganya gatal, tidak mau kemudian belajar firman lagi, dan mereka beralih kepada hal-hal yang mau untuk mereka dengar. Makanya muncullah guru-guru palsu begitu maraknya pada waktu itu. Paham ya sampai di sini saudara ya? Saudara, pertanyaannya, apakah hanya muncul pada waktu zamannya Paulus dan Timotius? Kita mundur sebentar. Di zamannya Tuhan Yesus sudah muncul guru-guru palsu dan guru-guru penyesat. Maka kalau saudara melihat di dalam Matius 7, Tuhan Yesus berkata, banyak orang pada waktu itu berseru dalam namaku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, melakukan mukjizat namamu. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Artinya apa? Pada waktu itu di zaman Tuhan Yesus ternyata juga ada guru-guru palsu yang hanya mengajar sesuai dengan order para pendengarnya. Mundur lagi. Zamannya perjanjian lama. Apakah ada? Ada. Perjanjian lama juga banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengajar hanya untuk menyenangkan telinga para pendengarnya. Itu dalam perjanjian lama sudah muncul saudara. Kita melihat Elia saja melawan nabi-nabi Baal yang begitu banyaknya. Dan akhirnya mereka juga dibunuh semuanya bukan? Kita mengetahui saudara, ternyata dari dulu sampai zamannya Paulus, sampai kemudian pasca zamannya Paulus dalam gereja mula-mula sudah muncul yang namanya pengajar-pengajar palsu. Bagaimana dengan zaman sekarang saudara-saudara? Sama juga. Karena itulah firman Tuhan saudara menuliskan dalam ayat ketiga, saya tuliskan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Supaya saudara dapat kerangka berpikirnya ya. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru. Perhatikan kalimat ini, mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Jadi saudara-saudara, tidak jauh berbeda dengan kondisi di zaman ini bukan? Maaf, saya tidak menghakimi tentang keberadaan gereja-gereja yang begitu banyak. Di Denpasar saja kurang lebih saudara-saudara bisa di atas 200-an denominasi gereja saudara-saudara. Di kota Denpasar saja lebih saudara, bisa 200 lebih gereja-gereja yang ada di kota ini. Kita tidak dapat melihat saudara-saudara pada saat hari ini adalah jujur saja saudara, gak jauh beda dengan zamannya Timotius, zamannya Tuhan Yesus ataupun dalam perjanjian lama. Munculnya pengajar-pengajaran di dalam gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gereja mulai meninggalkan saudara, tidak lagi berbicara tentang penebusan Kristus. Tidak sedang berbicara tentang Christ center. Tetapi lebih banyak berbicara tentang self-center. Pemuasan diri, moral, etika yang sehingga saudara-saudara memang ngambilnya adalah dari Alkitab. Tetapi dia mengutip bagian-bagian Alkitab untuk mendukung keinginannya. Sekali lagi, pengajaran-pengajaran saat ini begitu banyaknya bukan lagi Christ center, tetapi self-center. Pemuasan ego, pemuasan diri sendiri, pemuasan di dalam kelompoknya. Ini yang terjadi. Saya kasih contoh beberapa supaya saudara punya gambaran yang macam apa begitu ya. Misalnya ada kelompok-kelompok gereja yang alirannya itu aliran feminis. Jadi feminis yang disebut feminis radikal. Ya tentu saja kalau bilang feminis saudara-saudara banyak wanitanya. Tapi juga mungkin ada yang prianya. Tapi yang prianya ya feminis gitu saudara ya. Pria feminis gimana maksudnya ya saudara. Nah apa yang diajarkan di dalam bagian ini adalah dia menolak Tuhan sebagai Bapa. Karena bagi mereka mungkin ada sesuatu trauma yang mereka hadapi saudara dengan para bapak begitu ya. Sehingga mereka gak mau menyebut Tuhan sebagai Bapa. Sebagai
bentuk gender laki-laki nggak mau. Maskulin nggak mau. Alkitab mengatakan jelas maskulin bukan saudara. Jadi mereka mau menggemborkan tentang feminin ini saudara. Itu saudara mungkin di mana itu ya? Nah, saudara bisa search lah itu. Kemudian saudara misalnya kelompok aliran yang hanya saat ini misalnya mendukung, menerima amoralitas seksual. Amoralitas seksual dan homoseksual. Saudara, saat ini banyak dilegalkan oleh gereja-gereja tertentu. Menikahkan pasangan sejenis. Beberapa negara sudah legal loh saudara. Melakukan ini legal loh. Laki-laki datang laki-laki. Tapi yang satunya tentu saja pakai baju pengantin ya saudara-saudara. Lalu kemudian dinikahkan. Dan pendetanya kalau nggak menikahkan kena peraturan undang-undang bisa dipenjara saudara. Ini yang terjadi saudara. Jadi mendukung amoralitas seksual, mendukung juga homoseksual, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Gereja loh saudara. Gereja. Pakai ini? Iya. Karena saya mengatakan hanya nyupli Alkitab hanya untuk kepentingannya. Ada saudara-saudara yang sudah nggak asing lagi kelompok aliran yang menekankan kemakmuran. Bahwa setiap orang Kristen itu saudara anti sakit, anti miskin, anti menderita, anti punya masalah. Jadi yang disebut orang Kristen karena dia adalah anak raja, anak Allah, karena bapaknya kaya, anak Allah juga harus ikut kaya. Makanya saudara-saudara yang digembar-gemborkan, orang-orang Kristen harus kaya, harus sukses, tidak sakit, tidak punya masalah, everything is alright, everything is okay, semuanya pokoknya fine saja. Kalau kemudian sakit, punya masalah, punya pergumulan, itu dikategorikan tidak beriman. Ada saudara. Ada yang kemudian menekankan saudara-saudara semakin kau memberi banyak, engkau akan diberi banyak. Semakin kau memberikan persembahan banyak, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit turun ke rumahmu. Bisnis sama Tuhan. Semakin banyak kita kasih persembahan, Tuhan semakin berhutang kepada kita dan mencurahkan berkatnya. Dari mana? Bisa dari Maleakhi 3 ayat 10. Itu dipakai seperti itu saudara. Ini zaman ini saudara-saudara. Belum lagi saudara contoh yang lain yang terakhir saya kasih contoh adalah kelompok aliran yang menekankan tentang pengalaman spiritual yang fenomenal. Pengalaman rohani yang luar biasa. Ada yang jalan-jalan ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu laku sekali. Ada yang lihat-lihat neraka, ngintip-ngintip neraka. Saudara datang ke neraka loh saudara lihat. Ngintip-ngintip sorga. Tapi kenapa dia balik lagi? Kalau udah ngintip sorga tanya enak kenapa balik lagi saudara-saudara. Di dunia penuh dengan penderitaan seperti ini. Saudara, banyak orang yang kemudian menjual pengalaman spiritual yang fenomenal. Itu yang terjadi. Dasarnya pakai Alkitab. Ya tentu saja dia nyupli Alkitab. Tetapi dengan saya mengatakan bahwa orang bisa mengutip apa saja. Maka saudara-saudara kembali kepada bagian ini. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar. Tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dan dongeng. Saya membaca di TikTok itu kalau negeri Konoha ini memang suka yang aneh-aneh memang saudara ya. Yang nggak masuk di akal itu. Yang jual pokoknya yang rohani-rohani, yang aneh-aneh itu lakunya keras saudara-saudara. Nggak tahu ini memang itu di negeri Konoha sih ya begitu ya. Kalau saya membaca di TikTok gitu. Inilah saudara yang terjadi bahwa kecenderungan manusia yang berdosa itu adalah memang berpaling dari kebenaran Allah dan kemudian memeluk apa yang dirasa baik, nyaman dan memuaskan menurut ukurannya sendiri. Saudara, kita sedang berbicara tentang gereja. Sekali lagi saya tidak mendeskripsikan atau kemudian menjelekkan gereja-gereja yang lain. Gereja adalah tubuh Kristus, tetapi saya mengatakan ada pribadi-pribadi, oknum-oknum yang menjual Kristus. Yang kemudian hanya saudara-saudara membuat semuanya nyaman, memuaskan di dalam ukurannya sendiri. Dan disinilah kita harus kembali kepada firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa pada akhir zaman orang akan beribadah hanya mengejar kepuasan dan kesenangan dirinya sendiri. Maka firman Tuhan tadi mengatakan
Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi memasang telinga, membuka telinga lebar-lebar terhadap hal-hal yang disebut dongeng. Ini aneh kadang-kadang kita ini saudara ya. Anak-anak sekarang juga begitu ya, dikasih yang benar susah. Mereka lebih dengar yang gak benar. Dipasang benar-benar telinganya untuk yang gak benar ini. Padahal saudara-saudara yang gak benar ini memang nampaknya meyakinkan, tetapi itu adalah menuju maut bukan? Orang-orang seperti ini saudara hanya peduli dengan apa yang ingin didengar. Apa yang menyenangkan bagi dirinya sendiri dan mendukung pandangannya. Kalau dirasakan itu baik, menguntungkan dan nyaman untuk dirinya, maka dia akan menerimanya. Saudara, ini bisa terjadi kepada kita. Bisa terjadi kepada seorang pengkhotbah, pendeta. Bisa juga terjadi kepada para penata layan. Bahwa dia akan melayani ketika itu cocok, menguntungkan buat dia dan membuat dia mengatakan mendapatkan pemuasan secara emosional. Itu yang terjadi. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Jakarta, saya ketemu dengan teman-teman Masta, teman-teman seangkatan sewaktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Saat. Lalu mereka mengatakan, Pak, yuk kita kumpul di sana karena kita jarang ketemu. Kita dengan beberapa teman kumpul, saudara, di satu mall, saya nggak tahu apa namanya, tapi di situ, saudara, food court-nya, wow, terkenal semua, saudara, ya terkenal. Jadi saudara-saudara, ketika saya ke sana juga bingung, saudara, semuanya enak-enak nih semuanya. Jadi saya mau makan yang mana nih gitu, saudara. Lalu saya daripada bingung-bingung, saya mengatakan, kalian kepengen makan apa yang menurut kalian ingin kalian makan pada hari ini? Aku ngikut saja, karena aku nggak tahu. Karena semuanya enak-enak nih, mulai soto Betawi, macam-macam saudara, mulai bakmi, ayam goreng. Aduh, bikin lapar saudara ya. Kebayang saja saudara, tapi kemudian kami memutuskan satu makan. Ya memang enak saudara. Saya mau kasih contoh ini demikian saudara. Kita kan ke Pujasera atau food court gitu ya. Saudara-saudara, kita itu bisa memilih makanan, minuman, ataupun jajanan yang tentu saja pada waktu kita memilih itu sesuai dengan kemauan dan keinginan kita, betul? Saudara-saudara, kita tentu bingung kalau kemudian menanyakan mana yang enak. Kalau kita diajak orang lain pasti kita akan tanya, kamu sukanya apa? Pasti pilihannya dia pasti enak. Pasti enak bener. Ya enak saudara, daripada pusing-pusing mikirin menu yang gak pernah kita tahu, ngikut saja. Karena yang kasih referensi pasti oke. Saudara-saudara, pada waktu saudara di food court, di Pujasera, sekalipun banyak menu yang menggugah selera, tetapi tidak semuanya cocok dengan selera Anda. Betul? Enggak semuanya cocok. Dan juga saudara-saudara, tidak semuanya masuk dalam kategori makanan sehat menurut saudara. Kalau saudara sedang diet sesuatu, enggak boleh makan sesuatu, tentu saudara enggak akan labrak, bukan? Saudara tentu akan diam sejenak, aku yang ini enggak mau. Jadi artinya sekalipun menunya banyak, saudara enggak semuanya masuk dalam kategori makanan sehat menurut saudara. Maka ketika pilihan saudara, tentu saja itu akan sesuai dengan selera saudara, sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara-saudara, ini yang saya mau maksudkan buat gereja. Gereja yang sehat akan memberikan pengajaran yang sehat. Dan pengajaran yang sehat akan menghasilkan kehidupan Kristen yang sehat. Saudara, kalau orang Kristen mengalami pengajaran-pengajaran yang sehat ketika dia sakit, ketika dia punya masalah, ketika mungkin banyak pergumulan, ketika mungkin ada hal-hal yang membuat dia menjadi stres habis-habisan. Tapi karena makanannya sehat, dia ingat firman Tuhan adalah ya dan amin. Maka dia mengimaninya. Sekalipun mungkin penderitaan aniaya, bahkan kemudian maut ada dekat dengan dirinya. Pada waktu dia menghidupi kebenaran firman, dia akan tetap boleh menikmati. Saudara-saudara, ini menunjukkan apa?
Makanan sehat itulah yang akan membawa kita untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Istilahnya saudara yang keren itu adalah back to Bible. Kembali lagi kepada pengajaran Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Tentu saja ketika dia mengajar harus sesuai dengan konteksnya. Konteks Alkitab itu apa? Tadi saya sudah menjelaskan misalnya kondisinya Timotius dan Paulus pada waktu itu. Itu namanya konteks. Jadi nggak bisa dicomot satu ayat, tapi kemudian ngomongnya banyak, arahnya kemana-mana. Bahkan kemudian pengajaran gereja lebih banyak kepada moralitas, kepada etika. Bahkan kemudian yang namanya self healing itu lebih banyak sekali saudara berbicara. Gereja sudah meninggalkan yang namanya Christ Center. Gereja tidak lagi berbicara tentang Kristus, tapi lebih banyak tentang diri, etika, moral, hal yang mendukung kebaikan. Memang saudara mengajarkan kebaikan, moral, etika benar-benar gak ada salahnya. Tapi saudara-saudara kita melakukan kebaikan karena ada Kristus yang sudah mengasihi kita dan menebus kita. Kita melakukan kebaikan karena ada anugerah yang sudah kita terima. Itu konsepnya yang benar, bukan kemudian melakukan kebaikan untuk memperoleh anugerah, untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, ini yang terjadi pada saat ini. Bahkan model ibadah pun pada saat hari ini. Orang bisa memilih bukan? Mau bentuk apa? Mau model kayak apa? Mau di-entertain kayak apa saudara? Kembali lagi kepada kita. Sesungguhnya kita ibadah itu untuk siapa? Dan mengapa kita ibadah? Itu sudah di minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 kemarin kita sudah bahas. Selama orientasi ibadah pelayanan kita untuk diri kita sendiri, maka disitulah kita meninggalkan Kristus. Bahkan lebih celaka lagi saat ini, banyak kemudian saling menghakimi gereja ini, gereja ini, gereja ini. Tidak alkitabiah, gereja kurang Roh Kudus dan lain sebagainya. Saudara, ini sesuatu yang memprihatinkan, sesama tubuh Kristus kita saling menjelekkan. Tapi inilah kenyataannya yang terjadi. Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah yang ada di dalam Kristus Yesus dan menempatkan Kristus sebagai fokus yang terutama di dalam penyembahan orang tersebut. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23, 24 bahwa penyembah-penyembah yang benar itu adalah mereka yang diam dan tinggal di dalam Kristus, mereka yang sudah percaya di dalam Kristus dan menjadi milik Kristus, itulah penyembah-penyembah yang benar. Maka ibadah yang sejati adalah ibadah merupakan sebuah panggilan Tuhan agar kita dapat menikmati relasi keintiman dengan Tuhan. Bahkan pelayanan yang kita kerjakan bukan untuk aktualisasi diri kita. Pelayanan adalah untuk memuliakan Tuhan, yang mana kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam pelayanan. Dan di dalam proses kehidupan kita, anugerah Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh. Jadi saudara, bagaimana saudara tahu kalau kemudian ajarannya tidak sesuai dengan firman? Saudara harus kembali kepada Alkitab. Maka bacalah Alkitab, renungkan firman Tuhan, saudara akan mendengar apakah apa yang diberitakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan konteksnya. Karena saya dan saudara masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita itu gak suka diyakinkan tentang dosa. Kita itu gak mau ditantang untuk meninggalkan dosa. Kalau kita mendengar khotbah-khotbah yang sedemikian, kita itu jadi alergi. Itu yang kenyataannya. Dan kita mau kalau yang kita dengar itu menguatkan kita, menstimulan kita dengan hal-hal yang positif. Sehingga saudara kemudian bukan Christ center, tetapi self center. Karena saya yang harus berhasil, bukan Kristus yang harus dimuliakan. Dan disinilah saudara kita perlu berhati-hati. Sangat mudah bagi kita untuk ikut kepada orang-orang yang disebut telinganya gatal. Memang saudara-saudara mendengarkan khotbah yang alkitabiah itu berat seperti minum obat. Rasanya obat itu tidak selalu enak, terkadang sulit untuk menikmati yang namanya obat. Tapi pada saat-saat tertentu saudara, obat itu menolong kita untuk menyembuhkan. Maka ketika kita belajar firman Tuhan, miliki yang namanya kerendahan hati. Menerima firman Tuhan dengan hati terbuka
Dengan ketundukan dan kemudian dengan setia menjalaninya menjadi sebuah disiplin rohani. Namanya disiplin rohani, hari ini terima kemudian saudara menjadi manusia ajaib. Tidak, berproseslah, menikmati di dalam perjalanan hidup saudara. Maka saudara-saudara, kesimpulan yang pertama saya boleh katakan bahwa ibadah kita bukan sekedar membawa secara pribadi kita mendekat kepada Allah, tetapi juga membawa kita kepada misinya Kristus. Saudara, ketika Kristus sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita, ketika kita ibadah sebagai ucapan syukur kita, maka ketika kita mendengar firman Tuhan itu diterapkan di hatimu dan kemudian diterapkan di dalam hidupmu, kemudian orang lain juga boleh menikmati. Ini yang disebut dengan misi Kristus. Maka saudara-saudara, panggilan kita adalah untuk melakukan kehendaknya, menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Kristus. Jadi ibadah ini tidak berhenti hanya hari Minggu ini saja. Setelah saudara pulang, apakah saudara menjadi berkat gak bagi orang lain? Ya lakukanlah dengan cara-cara sederhana. Lakukanlah hal-hal yang bisa menunjukkan Kristus itu ada di dalam hati kita. Mulai dari sikap, pemikiran, perkataan, tindakan, perbuatan, perilaku kita kepada orang lain. Apakah ada Kristus di dalam hati kita? Kita nggak perlu menunjukkan saya orang Kristen. Enggak, orang lain akan melihat Kristus di dalam hatimu kalau engkau mengalami sebuah perubahan. Maka saya menutupnya dengan quote saya yang tuliskan. Demikian. Ibadah itu tidak hanya mengubah kita, tetapi juga memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan kita percaya Kristuslah yang akan mengubah hidup mereka. Bagaimana orang lain berubah kalau saudara sendiri gak berubah? Seperti tadi saya mengatakan, sekian lama kita mengikuti ibadah, pemahaman Alkitab, ikut seminar, macam-macam. Tapi sama sekali Anda tidak pernah mengalami sebuah perubahan. Tidak mengalami sebuah transformasi. Tidak semakin serupa dengan Kristus. Sebuah pertanyaan dan tanda tanya besar. Tetapi semakin saudara mengerti siapa Kristus, saudara bisa mengubahkan orang lain kalau saudara juga memulai untuk saudara berubah. Nah, kiranya saudara, panggilan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah saudara-saudara juga untuk boleh memilih bagaimana saudara memiliki hati yang tertuju kepada Kristus untuk boleh menyembah Tuhan. Maka ibadah tidak berhenti sampai di sini. Saudara diutus untuk menjadi duta-duta kebenaran Injil. Menjadi saksi kebenaran setelah saudara mendengar firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara untuk boleh menjalani hari ini. Amin.